Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Ranita Yuliana. Oke, materi yang sebelumnya sudah kita bahas ya di video yang sebelumnya, yaitu tentang kaidah pencacahan, di mana metodenya terdiri dari aturan pengisian tempat, kemudian ada permutasi dan kombinasi ya. Yang akan kita bahas sekarang itu adalah tentang permutasi. Tapi sebelum kita masuk ke permutasi, kita bahas dulu tentang notasi faktorial. Apa itu notasi faktorial? Notasi faktorial itu adalah perkalian bilangan asli ya yang terurut ya. Jadi kalau misalkan di sini ya notasinya itu seperti ini ya. Sama dengan N dikali N dikurangi 1 dikali N dikurangi 2 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Kemudian 0 faktorial itu sama dengan 1. Oke, jadi rumusnya notasi faktorial itu adalah seperti ini. Oke, jadi notasi faktorial itu adalah perkalian dari bilangan asli yang terurut. Jadi kalau misalkan di sini ada n faktorial, itu artinya berarti perkalian dari n bilangan asli ya, n bilangan asli secara terurut ya. Jadi kalau misalkan di sini contohnya misalkan 5 faktorial itu berarti sama dengan 5 ya. Berarti kalau misalkan n-nya itu adalah 5, maka 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali n dikurangi 1, 5 dikurangi 1, 4 dikali n dikurangi 2, 5 dikurangi 2, 3 dikali terus mengurang 1 ya. Kali 2 dikali 1 sampai terakhirnya itu adalah bilangan 1 ya. Berarti kalau misalkan 10 faktorial, oke, berarti perkalian 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Berarti 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 20, 20 dikali 3 60, 60 dikali 2 sama dengan 120. Oke, ini contohnya ya. Oke. Atau misalkan di sini 2 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, berarti kalau 2 faktorial itu berarti 2 dikali 1 dikali 3 faktorial, berarti di sini dikali 3 dikali 2 dikali 1, berarti sama dengan 2 dikali 1 2, 2 dikali 3 6, 6 dikali 2 12, 12 dikali 1 12. Oke, paham ya? Sekarang kalau misalkan 2 faktorial ditambah 3 faktorial, berarti sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3 faktorial 3 dikali 2 dikali 1. Oke, 2 dikali 1 2 ditambah 3 dikali 2 6, 6 dikali 1 6, berarti sama dengan 8. Oke, ini untuk penjumlahan. Pengurangan berarti sama ya. Misalkan di sini 2 faktorial dikurangi 3 faktorial, berarti sama dengan 2 dikali 1 dikurang 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Oke, perkalian, penjumlahan, pengurangan. Sekarang kita coba pembagian. Misalkan di sini 5 faktorial dibagi 3 faktorial.
5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dibagi 3 faktorial, 3 dikali 2 dikali 1. Oke, ini perkalian ya. Yang atasnya perkalian, yang bawahnya perkalian. Oke, berarti kita bisa coret ya, atau hasilnya menghasilkan 1 ya. Ini kan 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 3 dikali 2 dikali 1, maka menghasilkan 1 kan. Oke, berarti ini bisa kita coret. Oke, atau misalkan kalian mau dijabarkan boleh ya. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu adalah 120 dibagi 6. Kemudian baru kalian selesaikan boleh. Atau boleh dengan caranya seperti ini ya. Karena ini kan hasilnya akan menghasilkan 1, ini maka bisa kita coret. Berarti ini tinggal sisanya. Sisanya adalah 5 dikali 4 atau sama dengan 20. Oke, ini penjelasan singkat tentang notasi faktorial. Sekarang kita akan masuk ke permutasi, karena masuk ke permutasi itu kalian harus tahu tentang notasi faktorial dan aturan pengisian tempat, karena teori dasarnya itu adalah aturan pengisian tempat dan notasi faktorial ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi permutasi, saya akan sebutkan 2 contoh soal yang ada hubungannya dengan permutasi dan kombinasi ya. Oke, misalkan di kelas ini akan kita ambil 6 kandidat untuk menjadi ketua siswa, sekretaris, dan bendahara. Oke, dari 6 siswa ini berapa banyak susunan yang terbentuk ya untuk menentukan ketua, sekretaris, dan bendahara ya. Itu soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, misalkan di dalam kelas ini akan diambil 3 orang untuk mengikuti perlombaan 17 Agustusan ya. Nah, dari 2 soal ini mana yang termasuk ke dalam permutasi, mana yang termasuk ke dalam kombinasi. Kemudian apakah kalian bisa membedakan antara contoh yang pertama dengan contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang pertama itu yang termasuk ke dalam permutasi ya, sedangkan contoh yang kedua itu masuknya ke dalam kombinasi. Oke. Apa yang membedakannya? Oke, kita bahas satu-satu. Sekarang kita akan bahas dulu tentang permutasi. Apa itu permutasi? Oke, jadi permutasi itu adalah jika terdapat suatu himpunan dengan n unsur yang berlainan, maka banyaknya susunan atau cara pengurutan dari semua atau sebagian unsur tersebut dinamakan permutasi. Jadi pengurutannya atau susunannya itu mungkin semua unsur atau sebagian dari unsur yang ada ya. Oke, contohnya misalkan ada huruf A, B, C ya. Berapa banyak susunan yang terbentuk dari huruf A, B, dan C ya. Misalkan berarti urutannya adalah, susunannya adalah A, B, C. Oke, kita urutkan semuanya ya. Kita tulis semua kemungkinannya. A, B, C, atau A, C, B, apalagi B, A, C, kemudian B, C, A, kemudian C, A, B, dan C, B, A. Oke, jadi dari 3 huruf itu susunannya itu ada 6 cara ya. Oke, jadi kalau yang ini berarti dari n unsur yang ada, dari 3 unsur yang ada, kita akan susun semuanya ya. Jadi permutasi 3 unsur dari 3 unsur yang ada ya. Oke, berarti notasinya ini adalah
permutasi n unsur dari n unsur yang ada. Jadi semuanya kita susun ya. Maka rumusnya itu adalah n faktorial. Ya, jadi ini disebutnya adalah banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda. Ya, jadi kita susun semua unsurnya ya. Maka rumusnya adalah n faktorial. Contohnya yang tadi, ini kan ada tiga huruf yang ada, kita susun semuanya. Berarti n-nya di sini 3, di sini 3. Maka sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 atau sama dengan 6 ya. Maka di sini ada 6 cara. Oke, ini contoh dari permutasi 3 unsur dari 3 unsur yang ada. Artinya berarti semuanya itu kita susun dari n unsur yang ada. Tapi bagaimana kalau kita mau menyusun hanya sebagiannya saja? Contohnya misalkan dari 5 unsur yang ada, kita hanya akan susun 3 unsur. Ya, berarti berapa banyak cara yang akan terbentuk? Oke, kalau tadi itu adalah permutasi n unsur dari unsur yang berbeda ya, artinya urutannya itu adalah dari semua unsur yang ada. Kalau sekarang adalah permutasi r unsur dari n unsur yang berbeda ya, atau dari n unsur yang ada. Oke, contohnya tadi ya, kalau misalkan ada 5 unsur yang tersedia, kita hanya akan susun 3 unsur saja ya. Maka notasinya adalah permutasi dari n unsur, permutasi r unsur dari n unsur yang ada ya. Jadi, rumusnya adalah sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangi r faktorial, di mana r itu kurang dari atau sama dengan n. Ya, kalau r-nya itu sama dengan n, itu berarti yang tadi, materi yang tadi ya, permutasi n unsur dari n unsur yang berbeda. Ya, tapi kalau r-nya lebih besar dari n itu tidak mungkin ya. Kenapa? Sekarang kalau misalkan ada 5 unsur yang ada, kemudian kita mau susun 6 unsur, berarti kan masih kurang. Ya. Dia cuma ada unsurnya ada 5. Jadi R itu harus kurang dari atau sama dengan N. Ya. Contohnya misalkan tadi permutasi misalkan ada huruf A, B, C, D, E. Kita hanya akan susun 3 unsur aja. Maka ada berapa banyak cara? Berarti dari 5 unsur itu kita hanya akan ambil 3. Oke. Maka banyaknya cara itu sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3. Oke, sama dengan 5 faktorial. Oke, 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3, yaitu 2 faktorial. Berarti di sini sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali, oke boleh seperti ini ya, dikali 2 faktorial per 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Ini juga 2 faktorial adalah 2 dikali 1, atau boleh juga seperti ini. Maka ini bisa kita coret. Maka hasilnya adalah 5 dikali 4 dikali 3. 5 dikali 4 20, 20 dikali 3 60. Berarti ada 60 cara. Betul atau tidak ada 60 cara? Enggak, kalian coba sebutkan semuanya ya, atau kalian tulis. Betul nggak? Dari 5 huruf yang ada, kita hanya akan susun 3 huruf dari 5 huruf ini. Apakah betul terdapat 60 cara? Ya, ini permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Sekarang bagaimana dari N unsur yang ada, itu ada huruf yang sama atau ada unsur yang sama, maka rumusnya gimana? Oke, permutasi yang berikutnya itu adalah permutasi yang memuat unsur yang sama. Contohnya misalkan
ada kata-kata ini. Ya, ada berapa banyak cara atau ada berapa banyak susunan dari kata-kata ini ya. Oke, misalkan ini ya, kemudian iin, kemudian oke, ada lagi. Oke, sudah ya. Cuman ada 3 cara. Padahal ini sebenarnya materinya materi yang pertama kan, permutasi dari 3 unsur yang ada. Ya, tetapi karena di sini ada unsur yang sama, kalau menggunakan rumus yang pertama yang tadi ya, permutasi n unsur dari n unsur yang ada, maka hasilnya kan harusnya ada 6 cara. Tapi kenapa di sini ada 3? Ya, ada 3 cara karena ada unsur yang sama ya. Maka rumusnya gimana? Oke, permutasi dari karena di sini ada 2 unsur yang sama dan 1 unsur yang berbeda. 2 unsur yang sama karena di sini ada n dan i ya. I-nya itu ada 2, n-nya itu ada 1 ya. Dari 3 unsur. Maka sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 1 faktorial ya. Jadi di sini 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 dikali 1 faktorial itu sama dengan 1 ya. Jadi 1 faktorial itu hasilnya sama juga dengan 0 faktorial, yaitu sama dengan 1. Oke, ini kita coret, boleh kita coret. Ini hasilnya adalah 1, 3 dibagi 1 berarti 3. Oke, berarti ada 3 cara. Oke, atau ada 3 susunan. Jadi rumusnya untuk permutasi yang memuat unsur yang sama, rumusnya itu adalah permutasi n unsur ya, permutasi n unsur yang memuat K1 unsur yang sama, K2 memuat unsur yang sama sampai dengan Kn ya. Berarti ini tentukan ada berapa aja yang unsur yang sama ya. Maka di sini rumusnya adalah n faktorial dibagi dengan K1 faktorial dikali dengan K2 faktorial sampai dengan Kn faktorial. Oke, ini rumusnya ya. Jika ada unsur yang sama. Ya, contohnya misalkan matematika. Berarti ada berapa huruf yang sama? M itu sama ya. A juga sama. T juga sama. Ya, ada yang sama. Nah, itu kalian sebutkan di sini. Maka untuk mencarinya rumusnya itu adalah ini. Ya. Nah, bagaimana kalau susunannya itu dibentuk melingkar? Ya, permutasinya dibentuk melingkar ya. Maka rumus yang digunakan ya. Jadi ini disebutnya adalah permutasi siklis ya. Jadi permutasi siklis itu adalah permutasi dari n unsur yang berbeda memperhatikan tempat kedudukan unsur di lingkaran terhadap unsur lainnya. Sebab n unsur tersebut ditempatkan secara melingkar ya. Jadi contohnya misalkan di sini ada Asep, Eis, dan Agus duduk dalam susunan melingkar, maka kemungkinannya itu adalah kalau kalian sebutkan mungkin ada 6 ya. Contohnya misalkan yang ini ya, Asep, Eis, Agus. Di sini Agus, Asep, Eis, Agus, Asep. Di sini ada Asep, Agus, Eis, Asep, Agus, Eis, Asep. Ya.
Nah, padahal kalau kalian lihat posisi di dalam lingkarannya, yang ini itu sama saja dengan yang ini. Sama aja dengan yang ini. Ya, jadi dari 3 susunan ini itu adalah sebenarnya sama. Posisi di dalam lingkarannya itu adalah sama. Maka ini dianggap satu cara, ya. Ini juga sama. Ini dengan yang ini itu berbeda. Posisi di dalam lingkarannya yang ini dengan yang ini itu berbeda. Ya, tetapi yang ini dengan yang ini dengan yang ini posisi di dalam lingkarannya itu sama, ya. Asep, Agus, Eis berarti posisinya di dalam lingkaran ini tetap sama. Kalau yang ini Asep, Agus, Eis, yang ini juga sama, ya. Asep, Agus, Eis, jadi posisinya tetap sama. Berbeda dengan yang ini, ya. Jadi yang ini itu berbeda dengan yang ini. Jadi ini itu dianggap satu cara, yang ini dianggap satu cara. Jadi dari 3 susunan, dari 3 unsur yang ada, itu akan terbentuk 2 cara atau terbentuk 2 susunan posisi duduk, ya. Jadi dari 3 unsur ini jika disusun dalam lingkaran, maka posisinya, notasinya berarti permutasi siklis dari n unsur yang ada. Maka rumusnya adalah n dikurangi 1 faktorial, ya. Jadi di sini karena ada 3 unsur yang ada, berarti di sini n-nya adalah 3, ya. Maka di sini hasilnya adalah 3 dikurangi 1 faktorial. Berarti 3 dikurangi 1 itu adalah 2. Berarti 2 faktorial itu sama dengan 2 dikali 1 atau sama dengan 2 cara. Maka yang ini penyelesaiannya itu adalah 2 cara, ya. Ini dianggap 1, ini dianggap 1. Maka ada 2 cara. Oke. Sekarang bagaimana kalau permutasi berulang? Oke, yang terakhir itu adalah permutasi berulang, ya. Jadi kalau permutasi berulang itu adalah jadi permutasi berulang itu adalah banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, di mana unsur yang tersedia itu boleh ditulis berulang, ya. Maka rumusnya itu adalah ini. Ya, maka permutasinya itu sama dengan N pangkat R, di mana R-nya itu kurang dari atau sama dengan N, ya. Sebelumnya di kaidah pencacahan sempat ada contoh soal seperti ini, ya. Jadi ada yang boleh kembar atau ada huruf yang boleh sama, ya. Nah, maka yang digunakan rumus yang ini, ya. Contohnya misalkan misalkan kita ingin menyusun kata yang terdiri dari 2 huruf yang dipilih dari huruf A, L, dan I, ya. Maka huruf yang terbentuk, ya, dimana kita ingin menyusun kata yang terdiri dari 2 huruf, dari huruf A, L, dan I, serta kata yang terbentuk boleh mengandung huruf yang sama. Maka kata-kata yang terbentuknya adalah A, berarti boleh, ya. L, I, I. Oke. Kemudian boleh juga A, L, boleh juga A, I. Oke. Kemudian boleh juga L, I. Ya. Kemudian boleh juga L, A. Kemudian boleh juga I, A, dan I, L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ada 9 cara, ya, untuk menyusun 2 huruf dari 3 huruf yang tersedia, di mana hurufnya boleh
sama ya, boleh mengandung huruf yang sama. Maka ada 9 cara ya. Maka rumusnya untuk tadi permutasi berulang, boleh langsung menggunakan rumus permutasi berulang ya. Sama dengan N-nya berarti di sini 3 ya. 3 kita akan susun menjadi 2 huruf. Oke, berarti di sini N-nya adalah 3, R-nya adalah 2. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka ada 9 cara. Oke, sekarang bagaimana kalau soalnya seperti ini? Oke, di sini ada contoh soal yang bisa kalian coba kerjakan ya. Oke, mana yang termasuk ke dalam permutasi siklis, mana yang termasuk ke dalam permutasi dari N unsur yang tersedia, mana yang termasuk ke dalam permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia ya, atau permutasi dari huruf yang sama ya. Nah, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.